Dulu gua orang yang sangat percaya indikator dan gua harus akui gua memulai trading dengan cara yang salah. Buat teman-teman yang baru pertama kali memulai trading dan langsung menyentuh funded, justru gua nggak saranin karena trading ini is about mental game. Guys, selamat datang di podcast MFX. Hari ini saya ditemani oleh tamu spesial, Ko Refata. Halo, Ko. Halo. Oke, mungkin buat teman-teman di rumah, teman-teman MFX, ini pertama kali nih Ko Refata mampir ke MFX. Pertama kali juga kita ngobrol-ngobrol. Mungkin buat teman-teman yang belum kenal, Ko Refata ini sebenarnya siapa sih? Oke, terima kasih atas undangannya. Buat yang belum kenal ya kenalan, nama gua Refata. Background gue sebelum ini itu adalah digital marketer sih. Awalnya digital marketer. Dari 2008 itu ya digital marketing lah. Mulai dari SEO, paid ads, and then ya baru ke bisnis-bisnis lainnya. Baru ya sebenarnya tahu trading itu udah dari SMA gitu ya. Cuman mungkin nggak gue seriusin sebagai sebuah bisnis yang apa ya. Gue dulu tuh ngelihatnya kayak ya udahlah asal trading aja gitu. Coba belakangan ya gue melihat apalagi semenjak COVID itu gue mulai seriusin banget gitu. Apalagi gue udah di umur yang sega ya kan, separuh gadun. Jadi energi udah nggak kayak dulu. Gue berpikir bisnis apa yang bisa gue scale tanpa gue harus mikirin banyak hal. Itu aja sih. Dan akhirnya waktu COVID itu seriuslah akhirnya ke trading gitu ya? Sebenarnya dulu tuh pas COVID itu gue terchallenge sih. Ada zaman itu tuh lagi terkenal prop firms, kalau tahu prop firms gitu. Ya. Itu. Jadi gue merasa masa sih gue nggak bisa gitu. Gue mencoba. Nah itulah momen seriusnya itu dari situ sih sebenarnya. Momen seriusnya trading itu akhirnya dari situ. Nah, mungkin buat teman-teman di rumah nih. Ini aku juga pertama kali dapat tamu undangan yang ngebahas prop firm gitu ya. Prop firm itu buat yang nggak tahu teman-teman di rumah bisa dijelasin nggak seperti apa sih sebenarnya? Prop firms itu singkatnya tuh ada perusahaan private lah, konon perusahaan private yang mau ngemodalin trading lu gitu. Ya mereka mendapatkan uang sebenarnya dari uang challenge tersebut sih gitu. Belakangnya gue nggak tahu segala macam, yang gue juga nggak berhak, bukan ranah gue untuk berbicara itu. Cuma pada saat itu ya gue tertarik. Kenapa? Karena mereka menyediakan sejumlah capital yang cukup besar gitu untuk dia bagi hasil. Kalau gue lolos challenge-nya, kurang lebih seperti itu sih. Oke. Gitu. Challenge-nya itu biasa akhirnya sampai funded gitu ya. Biasa tuh pasti kan ada tahap-tahapnya. Dan tahap-tahapnya itu biasa apa aja yang dikejar dan apa yang tidak boleh terjadi gitu. Oke, zaman dulu itu pas mulai itu biasanya mereka membagi ada 2 kali diuji ya. Mereka bilang step 1 dan step 2 gitu. Ya step 1 itu ada sejumlah drawdown yang gak boleh kena gitu. Overallnya mungkin rata-rata di 8-10%. Back then ya, pada zaman itu ya. Targetnya itu di kisaran juga di 8-10% juga pada zaman itu. Ada harian daily drawdown-nya itu di kisaran 5%. Okay. Nah itu nggak boleh kena, nggak boleh minus segitu. Targetnya di ya mungkin risk reward 1:2 ya kira-kira ya, kalau hariannya 5% dan target untuk achieve-nya itu di 10%. Gitu. Nah kurang lebih di step 2 itu sama lah. Atau ya tergantung prop firms-nya, ada yang targetnya lebih bawah, ada yang targetnya sama. Masing-masing prop firms beda lah step 1 step 2-nya. Kalau sekarang kebanyakan udah tinggal step 1 doang gitu. Baru kemudian sampai ke live account-nya, baru kemudian mereka bisa profit sharing gitu ke kita. Oke, artinya sebenarnya ngelewatin proses tahap 1-nya dulu, perlu punya targetnya, punya nggak boleh drawdown sekian, habis itu lewatin tahap kedua, baru misalnya kalau baru lulus akhirnya dapat fund dari perusahaan tersebut gitu ya. Betul. Nah, itu tadi kan ngejar sekitar 8-10%. Nah, itu yang dikejar itu dalam bentuk harian, bulanan atau gimana? Total. Nah, dulu itu lebih challenging lagi. Lu harus nyelesain tahap 1 itu, dia ada jangka waktunya. Nah, jangka waktunya gimana tuh? 30 hari kalau nggak salah pada saat itu. Ya gue udah lupa sih. Kurang lebih gitulah. Tahap 2 60 hari kalau gue nggak salah ya. Ya. Nah itu lebih challenging lagi. Kalau sekarang tuh mereka kayak nggak ada jangka waktunya. Lu mau selesain 10% ini, target ini dalam 2 tahun ya terserah lu sih gitu. Tapi dulu gue pada saat ngerjain wakil anjay gitu kan, nih tahap 1 aja 30 hari. Jadi ya lebih banyak orang yang fail gitu.
pada zaman itu gitu. Oke. Dan waktu itu Korevata sendiri waktu pertama kali funded account itu, waktu ngikutin tahap funded tradernya ini, itu sebelumnya apakah memang sudah trading sendiri terlebih dahulu, udah paham dulu, akhirnya berarti baru mencoba gitu ya? Betul. Nah, aku penasarannya gini sih, kan bisa dibilang waktu menjadi funded trader itu banyak banget aturan yang melimitasi gitu ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Nah, itu bikin performa tradingnya jadi lebih rapi dan konsisten, membantu atau enggak sebenarnya? Sebenarnya kalau buat teman-teman yang baru pertama kali mau mulai trading dan langsung menyentuh funded, justru gue nggak saranin. Oke, kenapa tuh? Karena kesatu pasti kena mental, susah. Karena kan lu mau achieve sesuatu dan ada aturan-aturannya. Dan harus diakui ketika lu belum pernah merasakan the real money-nya, maka jumlah tersebut itu pasti mental lu nggak bisa nge-handle uang tersebut. Oke. Contoh lah misalkan kayak kalau lu belum pernah punya modal 100.000 untuk trading, dan ketika lu mentradingkan 100.000 tersebut, pasti kena mental. Karena secara mentalnya lu belum siap. Itu sih. Jadi kalau saran gua, andai kata sekarang mau coba, saran gua di broker biasa aja, broker mandiri. Contoh lah misalkan kayak sekarang harga di account 100.000 itu di kisaran $500 gitu. Ya saran gua, daripada $500 langsung lu beliin itu account 100.000, apalagi lu pertama kali first time experience, apalagi trading lu masih mendang-mending, ya kan? Jangan. Mending belajar dulu yang benar. Lu di broker biasa dulu, broker mandiri lah gitu kan. Ya udah, $500 ini kalau bisa berkembang menjadi 500 lagi, baru 500 ini lu beliin si akun funded itu. Oke. Karena pasti rasanya beda banget ketika handle misalnya tadi akun 100.000 gitu. Taruhlah loss gitu ya. Emang kuat holding posisi floating loss sekian ribu yang sebelumnya nggak pernah dipegang juga sebelumnya gitu ya. Jangankan begitu ya, kan kita bicara persentase kan. Seharusnya yang kita lihat itu adalah candlestick-nya, persentasenya gitu kan, bukan melihat amount of money-nya gitu ya. Ketika lu trading 100.000, lu baru drawdown $500 udah keringet dingin gitu. Padahal itu cuma 0,5% sebenarnya. Jadi memang ya kenapa? Karena gue nggak pernah loss $500, misalnya gue nggak pernah floating $500, entry gue cuma 0,01, $500 0,01 terseret berapa jauh kan? Secara mentalnya emang dia belum siap gitu. Jadi gue nggak menyarankan newbie untuk masuk Pro Firms. Ya jadinya nanti sama aja gitu ya. Karena keluar uang yang sama dan akhirnya bisa jadi rugi juga gitu. Malah damage cost-nya lebih parah ya. Mendingan belajar ya, broker menyediakan demo account, ya lu belajar aja dulu di situ gitu loh. Nggak perlu harus ke sono sih. Oke. Kalau Korevata sendiri sebelum akhirnya tadi ikutan funded trader itu, apakah memang secara hasil trading performanya sudah konsisten, makanya berani untuk funded trader atau enggak? Ya, konsisten ini sesuatu kata yang ambigu nih ya kan. Pasti akan ada lah, nggak mungkin garisnya linear seperti dari 45 derajat ke atas gitu kan. Ya pasti akan ada bulan-bulan di mana minus, tapi overall misalkan kita tarik performance 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun, ya overall itu profit gitu. Tapi kalau kita tarik seminggu, sebulan, ya mungkin gue juga pasti akan ada masa-masa di mana minus ya. Ya wajar lah ya, wajar. Jadi yang aku penasaran juga kan Korevata ini yang akhirnya udah lulus funded trader gitu ya. Nah buat seseorang mulai dan bisa lulus funded trader itu susah atau gampang sih sebenarnya? Susah atau gampang itu balik lagi udah pernah ikut berapa kali gitu. Kalau untuk pertama kali menurut gua itu mentalnya sangat berat. Karena lu berusaha pengen lolos, mengejar. Ya punya target, punya limitasi waktu. Iya kan. Kita kalau rezeki aja dikejar-kejar kagak dapat tuh. Kita mesti let it go, ya kan. Ya udah biarkan rezekinya yang datang. Jadi kalau tips gua untuk ngelolosin Pro Firms ini jangan dipikirin. Tapi udah mainnya money management aja. Contoh misalkan overall drawdown-nya kan biasanya anggaplah 10%, misalnya 10%. Ya udah
lu berani legowo berapa kali lu bagi 10% ini. Udah. Itu sama aja kan, kayak karena lu ketika lu udah beli sebuah akun Propums itu kan sudah resiko. Resiko ini mau lu bagi berapa kali tembak, berapa kali entry, udah selesai. It's a matter of risk and reward aja. Kalau lu entry, oke, let's say akun 100 ribu lah, $500 lagi kita bicara biar gampang angkanya. Mau dibagi berapa? Dibagi 4, dibagi 10. Semakin kecil dibaginya ya semakin cepat untuk ngelolosinnya. Dan semakin cepat juga hancurnya gitu kan. Semakin cepat juga failnya gitu loh. Betul. Ya udah, seberapa legowo aja. Karena kan pasti untuk meloloskan si Propom tersebut ada win rate-nya juga. Nggak mungkin kan win rate lu 100%. Oke. Habis itu kan artinya dari funded terus akhirnya trading dengan modal sendiri. Harus gue akui back then itu funded menambah capital trading gue. Oke, jadi dari hasil funded itu buat nambah capital buat trading sendiri. Kompon, betul. Ya. Sekarang gue justru malah hampir enggak. Walaupun gue saat ini ada akun funded, cuman ya trading biasa aja gitu, nggak fokus ke situ gitu. Itu sih. Karena sekarang udah terlalu banyak juga ya, terlalu banyak, gue udah nggak ngikutin juga Propom sekarang sih. Gitu. Ya. Ada bedanya nggak sih mentalitas waktu pakai modal sendiri sama modal funded? Sangat beda. Kalau di modal sendiri kan kita lebih bebas ya. Oke. Dalam arti persentase. Oke, let's say balik lagi lah akun $500 tadi gitu. $500 di funded misalkan kita jadi $100 ribu gitu ya kan. $100 kan nggak sebenarnya itu bukan 100 ribu kan. Lu cuman bisa pakai hari itu 5% aja nggak boleh kena. Gitu kan. 5% ini kan lu mesti bagi lagi gitu. Ya. Totalan cuma bisa 10% gitu. Tapi kalau misalkan $500 gue hari ini, gue mau abisin boleh nggak? Ya boleh. Tapi ya jangan kita cuma punya modalnya 500 ya ini. Artinya kita punya backup di belakang gitu loh. Ya sebenarnya lebih enak di akun mandiri sih. Oke, artinya lebih leluasa dan punya kebebasan di situ. Karena buat aku yang orang awam gitu ya, aku mikirnya justru apakah saat kita funded account itu justru nggak lebih stres, kan bukan duit sendiri gitu kan, lebih kena mental duit sendiri nih gitu. Tergantung lu itu berada di level mana. Kalau berada di levelnya tadi, ketika let's say misalnya gini, gue belum pernah nih bisa mendapatkan hasil trading itu $3.000 per bulan misalnya. Hasilnya seperti itu. Ketika pertama kali dapat dari funded, let's say akun 100 ribu, wah gue udah lolos nih live 100 ribu terus dapat payout, itu pasti lo akan sayang banget tuh si akun 100 ribunya tadi. Dan let's say misalkan gue berhasil profit 3% lah bulan itu, ya kan, profit 5%, anggaplah 5%, oh 5.000 profit sharing 80-20, anggaplah kita dapat 3.000 something gitu. Itu akan sangat membantu sih, untuk banyak mungkin teman-teman yang cita-citanya adalah trading for living gitu kan. Betul. Balik lagi, kita trading for living ini juga sebuah kata yang ambigu nih. Ambigu. Ya kan, trading for living ya lu livingnya berapa costnya, balik lagi juga kan gitu kan, bukannya trading for living financial freedom dan lain-lain gitu kan, bukan. Jadi itu sangat membantu gitu. Dan ketika lu udah bisa mendapatkan ribuan dolar pertama lu dari Propums dan itu dikompon di trading mandiri, nanti dari trading mandirinya itu lu bisa beliin lagi another 100 ribu, itu semua nanti akan ngegulung sih. Pasti itu akun Propums juga come and go. Live lu akan mati lagi, lu akan ngerjain lagi. Tapi pada saat ketika level lu sudah melewati itu, lu ngerjain the next Propums account-nya itu nggak kena mental. Karena trading ini about mental game. Ketika lu ngerjain ini dengan dengan beban, gua harus lolos, itu malah nggak lolos sih. Oke. Itu sih. Ketika nyantai, yaudah. Jadi kita nggak ngejar, karena trading itu kan bukannya kita mengejar harga, tapi kan menunggu harga mencapai area yang kita interest. Itu aja sih. Oke, artinya bisa dibilang complement each other lah sebenarnya. Betul. Dalam level tertentu ya. Betul. Iya, itu udah ngegulung tuh ke depannya. Nah, mungkin yang aku penasaran dari Korevata sendiri sebenarnya strategi tradingnya itu biasa seperti apa sih? Ada strategi spesial nggak? Karena wah ini strategi yang akhirnya bisa lolos prop firm nih gitu.
Oke. Gua sharing mindsetnya dulu lah ya. Oke. Mindsetnya dulu. Karena gua bukan banyak ya, hampir 80% mungkin setiap hari gue bergumul dengan gold. Dan sebenarnya kita tahu gold sekarang harganya seperti apa. Betul. Dan dari zaman dulu juga gold cenderung naik. Oke. Biar gampang dulu nih, karena kita trading itu mencari yang masuk akal, mudah dipahami gitu, sehingga di hati ini, di mental nih adem gitu. Oke. Kalau sebuah instrumen itu naik, ya sudah, kita fokusnya nyari buy. Momen buy. Udah. Jadi di otak kita itu lebih simple. Nggak usah kita nyari, gue mau nge-sell gold, udah nge-buy. Nge-buy-nya tinggal kita cari mau nge-buy di mana. Ya, kita nge-buy di mana? Ya pasti di bawah. Tunggu dia koreksi. Ya kan ya, ini terlepas mau time frame apa ya kan. Tapi gue mencoba mengeliminasi kepusingan di otak. Gue mau nge-buy, nge-sell. Hari ini gue nge-buy, udah pusing. Udah lu cari buy aja. Misalkan begitu. Dengan lu mensimplify sesuatu dan make it rasional, lalu risk and rewardnya ketemu, ya udah. Itu akan apa ya? Akan profit dengan sendirinya gitu. Karena kita easy to say kayak trend is the friend gitu. Tapi kebanyakan kita malah melawan tren sih. Ya, pengen profit dalam waktu singkat, malah lawan tren. Ya kan. Oh ini gue sell di sini deh. Kenapa? Karena udah terlalu tinggi. Ya kan. Kenapa nggak tunggu di bawah baru di buy lagi? Kan udah tahu lagi trennya naik gitu loh. Nah itu sih. Ya, gitu-gitu. Kadang tuh pada terjebaknya ya mentang-mentang di sini bisa short juga. Ya mesti ada long, mesti ada shortnya. Padahal kan nggak selalu begitu gitu ya. Jadi at the end wise said-nya adalah futures ini kita bisa buy on steroid. Itu sih. Berbeda dari pasar spot kan. Spot kita 1 banding 1 nih. Ini kan kita berbicara di komoditas berjangka ya kan. Ya, gue bisa bilang ya udah kita bisa buy on steroid karena ada leverage itu gitu loh. Balik lagi ya, harus bisa ngitung resiko sih nomor 1. Nomor 1 menghitung resikonya. Resiko. Dan artinya kalau aku dengar dari penjelasan Korevata sendiri sebenarnya strateginya simple sekali. Trend following, cari risk and reward yang masuk akal, beli di rendah, ya kalau lagi trend up gitu. Tunggu koreksi aja. Ya. Kan lu nggak harus setiap hari lu trading. Ya itu jangan mengejar. Ketika logika aja deh. Jarang sekali gue melihat gold setiap hari bisa longsor misalkan $100 gitu. $200 kan nggak make sense. Ya. Ketika dia andai kata dia koreksi pun tunggu aja, dia akan diem, jangan menangkap pisau yang jatuh. Kan simple gitu loh. Ya udah. Terlepas nih mau bahkan entry di M1 pun ya nggak ada masalah. SOP-nya aja yang lu perlu jaga gitu. Itu sih. Oke. Artinya memang sesimpel itu seharusnya kita melihat dalam menganalisis sebuah market gitu ya. Iya. Oke. Kalau dari pengaturan resiko sendiri kan kalau tadi di prop firm kan ada aturan-aturannya, sehari mesti drawdown sekian persen. Ya. Kalau dari Korevata sendiri dalam trading mandiri itu seperti apa sih? Oke. Nah ini belakangan kemarin kan banyak yang lagi heboh nih, full margin lah apa segala macam gitu kan. Bagi gua gini, ketika gua pertama kali belajar untuk disiplin, ini mungkin sekedar sharing lah ya, nanti teman-teman mungkin bisa coba kalau membantu bisa komen ya gitu. Jadi kebanyakan manusia itu kan egonya tinggi. Betul. Oke, kita nggak usah duit gede lah, misalkan $1.000 gitu. Ya. Pada saat lu deposit $1.000, oke lah kita punya plan trading. Udah ada plannya, trade the plan gitu kan. Tapi ketika udah mau kena SL, kadang-kadang ego nih. Betul. Ya kan? Geser. Atau bahkan menambah posisi. Ya kan? Kalau orang kripto bilang DCA ya. Ya kalau kita bilang nambah layer lagi nih. Udah tahu salah, tambah posisi salah sebenarnya. Ya kan?
Akhirnya yang tadinya mungkin $1.000 itu misalnya anggaplah kita mau bagi 10 ya. Kita 10% risk per trade-nya 10%. Berarti sebenarnya yang tadinya bisa 10 kali entry, mungkin aja hanya sekali entry dan habis $1.000 tersebut. Hanya karena ego. Nggak mau salah. Karena trading itu bukan, menurut gua, kalau lu kebanyakan bener malah lu aneh sih. Ya. Lu harus sering salah, tapi sekali benernya jauh. Ya, boleh dilihat lah statistik orang yang bisa mengubah banyak lah kan, ya kan. Dari sekian jadi sekian itu bukan karena sering bener, tapi disiplin SL. Nah itulah yang kita nggak, kadang-kadang kita ini nggak mau kena SL tipis, tapi berani nahan loss besar. Nah, itu coba dibalik, sering SL tipis tapi TP-nya yang Ya. kadang-kadang kan matinya gitu, ketika ketarik zer nggak pakai SL mati itu ketarik, ya nggak, ketarik ke atas ngebuka sell banyak lah, ya kan, yang datang ke gua udah keseleo patah tulang gitu kan. 0,01 nge-sell gold itu bisa $1.000, $3.000 floating loss. Ini nggak masuk akal. Jadi ya itu sih, ketika gua deposit dengan jumlah, oke, gue punya $1.000, gue deposit 100 dulu aja, 100, sehingga 100 ini mati, ya udah mati. Gue bisa deposit 100 lagi, 100. Akhirnya gue bisa disiplin di situ. Oh, gue memang harus cut loss di $100 tadi, sehingga berjalan sesuai plan gue. $1.000 gue ini bisa 10 kali entry. Kalau 10-10-nya gue salah, artinya ada yang salah dari sistem trading gue. Ya. Simple. Itu sih. Oke. Jadi tips apa? Money management. Money management seperti itu ya. Ya, Dan harusnya memang dilakukan dikalkulasi sejak awal. sejak awal. Karena banyak banget yang masuk dulu nggak mikirin exitnya gimana. Aku juga sering nemu tuh teman-teman yang akhirnya layer posisinya banyak banget, padahal rugi tapi masih percaya gitu kan. Jadinya itu yang ngegulung, yang lossnya harusnya kecil jadi lossnya lebih banyak sih. Even though di gold ya yang cenderung naik, kalau kita salah posisi buy pun gua rekomen untuk cut loss sih. Ya. Mendingan lu buka posisinya di bawah lagi tapi nggak ada hubungannya dengan yang di atas. Yang di atasnya clear dulu aja. Itu sih. Ini kan kalau kita lihat tahun ini terutama 2025 gold nih all time high terus, all time high terus gitu ya. Nah, kemarin ada komentar di sosial media MFX yang menurutku menarik, mungkin dijawab sama Korea Fata juga. Justru dia bilang gini, ini kita lagi all time high terus, dia masih malah merasa bingung. Kalau lagi all time high terus ini dia tradingnya kayak gimana gitu loh. Ya tunggu koreksi. Simply seperti itu kan sebenarnya. Tunggu koreksi. Lu mau ukur pakai Fibonacci, lu mau ukur pakai meteran, terserah lu lah, ya kan? Ya udah tunggu dia koreksi. Koreksi, diem, ada buyer lagi ya baru buy. Ya. Simple aja. Jangan lagi ATH lu sell. Nanti ATH lagi di sell lagi, ya matilah, meninggal. Ya, kebanyakan kan yang FOMO gitu ya, ngelihat all time high, dia belinya lagi tinggi pas kena koreksi kesapu gitu kan. Ya sebenarnya simply ya kalau memang trennya memang lagi baik buat naik terus ya tunggu koreksinya dulu, baru masuk. Balik lagi. Gak perlu buru-burunya masuk posisi, tapi kita nunggu waktu yang paling ideal buat masuk. Betul. Tunggu koreksi. Oke, kalau Korea Fata sendiri kan tadi sempat mention sedikit nih soal mau indikator, meteran segala macam. Nah, kalau Korea Fata ini tim yang tradingnya itu pakai indikator atau memang enggak sih, udah nggak percaya nih tim yang nggak percaya indikator? Dulu gua orang yang sangat percaya indikator. Dulu sangat percaya. Sangat percaya. Dan gua harus akui gua memulai trading dengan cara yang salah. Oke, jadi dengan indikator dulu menurut Korea Fata sekarang itu dulu cara yang salah gitu. Iya. Oke. Dan banyak orang yang memulai trading juga dengan indikator. Betul, banyak banget yang kayak gitu. Iya kan? Yang paling gampang apalah moving average gitu. Ya, semuanya yang pas pertama kali mulai yang dicari pertama moving average. Moving average gitu. Yang harus dipahami adalah kenapa harga itu bisa bergerak sih. Bukan karena kejepit moving average gitu kan. Moving average-nya cross, maka dia bergerak naik gitu kan. Golden cross, dead cross, ya bukan karena moving average-nya begitu. Simply harga bergerak ya karena demand and supply. Udah. Dan ada volume. Ya, kita susah nih kalau di futures
Susah melihat volume, tapi kita bisa lihat dari candlesticknya, ya kan. Jadi gue lebih percaya membaca candlestick, membaca harga itu dulu basicnya. Baru nanti kemudian kalau mau digabungkan ada indikator untuk membantu mengkonfirmasi entry kita, terserah. Itu menurut pendapat gue ya. Kalau lu mulai belajar dari indikator, itu core-nya lu gak dapet sih. Lu harus tahu kenapa harga itu bergerak dulu, bukan karena indikatornya kenapa. Itu. Bukan dikasih tahu, ini harganya bakal bergerak, tapi kita mesti mempelajari sejak awal kenapa harganya bergerak, biar bisa analisis secara mandiri gitu jadinya ya. Betul. Nah, penasaran kan tadi sampai bilang akhirnya indikator itu adalah awal mula kesalahan gitu ya. Waktu mulai itu sebuah kesalahan. Di titik mana Korea ngerasa oke, ini indikator ini salah dan akhirnya berhenti pakai indikator, apa yang terjadi sih sebenarnya? Ya karena ketika indikatornya udah ngasih signal atau apa, harganya lagging menurut gua. Gitu loh. Ketinggalan ya? Ketinggalan. Yang paling gampang itu sebenarnya adalah kita melihat impulsif harga itu sendiri. Contoh lah misalkan paling gampang, misalkan harga bergerak dari 1000 ke 1500. Ya. Ada pergerakan impulsif. Nah itu kan yang bisa menggerakkan itu kan pasti big banks, big money lah istilahnya gitu kan. Jadi nggak mungkin seorang retail bisa menggerakkan dari 1000 sampai 1500 misalkan seperti itu. Artinya ada sesuatu di 1000 tadi gitu kan. Nah udah tinggal kita tunggu kan ketika harganya balik lagi ke 1000 dan terjadi rejection di situ, ya baru kita konfirmasi entry. Sesimpel itu doang sih. Jadi ya udah candle-candle yang panjang-panjang itu yang nge-break sesuatu itu yang kita jadikan sebagai indikator yang paling nggak lagging menurut gue. Karena kan kita sebagai retail kita nggak bisa menggerakkan pasar, ya. Kita nggak bisa menggerakkan market, kita cuma bisa nunggu. Ya udah nunggu apa? Nunggu ketika tadi break, ya istilahnya break and retest. Tunggu retest masuk lagi, keluar kandang lagi, baru kita entry. Sesimpel itu sih. Oke. Gitu. Dan mudah-mudahan terjawab tuh. Soalnya teman-teman tuh paling hobi tuh nanya indikator, mau konten indikator ini, ya ternyata ada apa ya, hal lain yang bisa dilihat yang jadinya lebih objektif dan lebih efektif gitu ya. Kita bisa lihat level breakout itu sebagai indikator kita. Misalkan ada resisten yang di break, ya udah dia nge-break sini, tungguin aja sampai ke si resisten ini lagi ya. Mungkin teorinya adalah resisten become support begitu kan. Ya sudah, tunggu lagi di situ gitu loh. Apakah terjadi rejection di situ? Kalau terjadi rejection ya baru kita entry. Gitu sih. Oke. Penasaran kalau Korevata sendiri trading selama ini berapa profit terbesar yang pernah didapetin sih? Kalau boleh dibocorin. Ada nggak kayak trading yang keinget sampai sekarang, wah dalam satu posisi ini posisi paling. Gue sih pernah inget lotnya doang sih. Oke. Lotnya itu pada zaman itu USDJPY dan posisi gue salah sih, bukan posisi profit terbanyak sih, loss terbanyak. Loss terbanyak sekitar 127 lot lah kira-kira. Oke, 127 lot. Itu karena salah. Dan USDJPY itu adalah pair yang trending. Ya sama kayak gold tuh. Ya kan? Nah, lu buka sell terus, ya meninggal lah kau akhirnya. Ya gitu kira-kira. Oke. Nah, 127 lot terus loss margin call waktu itu. Akhirnya gue cut loss sih. Cut loss. Lah kan kalau akhirnya cut loss, kenapa nggak gue cut loss dari awal? Jadi itu ceritanya pada saat itu tuh ego. Gue masih ingat itu USDJPY itu harganya masih sekitar 116 gitu. Pada saat itu win rate gue di akun tersebut sangat tinggi gitu. Kalau itu akun 10.000, profit sekitar 3.000 deh. Jadi ada 13.000. 13.000 capital, gue bukan 0,1. Mau jadi kemana sih gitu? Iya, jadi top up. Ya kan? Jadi top up, nahan posisi berapa bulan itu nggak enak tidur, men. Ya udah, kalau sekarang gue nggak mau kayak gitu lagi, nggak mau mengulangi lagi. Dan bodohnya gue begitu nggak cuma sekali sih. Jadi gue lupa. Pokoknya itu ingat pada saat gold itu di 2000-an deh. Itu perang kalau nggak salah, itu Rusia ituin si Ukraina gitu ya, itu gue nge-sell juga tuh. Itu kayak ya itu apa ya, ego sih. Ntar juga turun gitu. Nggak turun, men. 4.000 orang kan.
Lumayan ya. Iya itu adalah. Jadi jangan pernah nahan posisi yang salah. Selalu gue cut loss-nya tipis. Nggak apa-apa gue jadi orang bego di trading. Win rate gue kecil, tapi risk and reward gue jauh. Ya. Gitu loh. Dan begitu udah salah ya mengakui kesalahan langsung cut loss aja. Mengakui kesalahan. Karena kalau gini deh, kalau kita bicara sesuatu hal yang sudah dibuat sistem, contoh misalkan kita bikin robot, berapa banyak sih robot yang berhasil? Nggak banyak sih kayaknya. Iya kan? Dan kebanyakan kan robot trading gitu mereka buka posisinya begitu, buka banyak posisi nanti profit dikit tutup, profit dikit tutup. Ya. Untungnya kecil Loss-nya sekali gede-gede. sekali loss ya sama lah. Orang trading kebanyakan juga begitu kan. Profitnya tipis-tipis ngumpulin gitu. Win rate-nya sangat tinggi, 99% mungkin. Tapi ketika 1%-nya habis white up semua. Bam. Ya itu karena ya coba pikir kebalik. Kalau gua SL-nya tipis-tipis tapi nggak pakai TP gimana misalkan? Berapa banyak orang yang nahan gold dari 2000 sampai sekarang? 0,01 aja deh. Ya. Sebenarnya otak lu pasti bisa mikir gold itu secara jangka panjang naik kok. Ya, pasti naik, dalam sejarah selalu naik kok. Selalu naik. Apalagi ada perang, apalagi ada tarif war segala macam, pasti naik. Coba aja misalkan tiap awal bulan kita buka 0,01 lot. Iya kan? Betul. Pakai SL. Coba bayangin ketika ada yang benar itu terjadi, dibalik aja pola pikirnya. Ya. Kenapa gue seriusin trading, ya kan? Ya karena sebenarnya simple. Lu cukup perlu melakukan yang tidak orang lain lakukan. Kebanyakan orang A, ya lu B lah. Kenapa ya si A ini banyakan loss? Ya jangan dilakukan lah orang-orang ini. Nggak perlu diikutin. Nggak perlu diikutin, lu balikin. Orang ini kan kebanyakan nggak pakai SL tapi pakai TP. Ya. Ya lu balik lah. Lu pakai SL tapi nggak pakai TP misalkan gitu kan. Ya tinggal dibalik. Begitu. Tapi harus ada apa ya? Sebuah take profit yang rasional untuk posisi yang beneran ya. Tapi kalau posisi yang ya posisi gue udah BE break even ya udah gue diemin aja. Sampai nggak tahu sampai mana. Karena all time high itu kita nggak pernah tahu sampai mana. 10 tahun terakhir ini selalu ada all time high. Tapi all time low-nya apalagi di gold. Jadi makanya gue bilang ya kita di futures ini buy on steroid. Buy on steroid. Gitu sih. Oke, tadi kan sempat ngalamin loss 127 lot gitu ya. Biasa kalau lagi ngalamin loss sebesar itu, apakah langsung aktif lanjut trading lagi atau biasa menangani loss sebesar itu kayak gimana sih? Iya, gue juga manusia yang punya perasaan sih gitu. Jadi pasti ada momen dimana ya sedih, ya desperate, ya itu ada lah. Dan otak rasional gue harus bisa mengalahkan perasaan gue dan harus berjanji nggak boleh mengulangi gitu lagi sih. Gue udah pernah 2 kali sih. Kalau sampai yang ketiga, aduh, nggak pernah hold posisi kalau gue sekarang. Hold posisi loss ya, nggak. Mau ngapain sih nyari penyakit dah gitu aja. Nggak tahu. Kalaupun lu swing trader, ya ada SL lah. Ya. Ada SL lah gitu. Dan ada SL pun aja mungkin ketika market kayak kemarin misalkan market kripto tiba-tiba gitu mungkin SL lu bisa ada slippage gitu kan. Apalagi lu nggak pakai SL gitu kan. Itu aja sih. Jadi ada fitur SL digunakan lah. Kalau sering kena SL ya nggak apa-apa. Yang salah bukan SL-nya, yang salah elunya sih. Harus belajar lagi. Tapi yang gue suka di trading itu lu nggak perlu jadi orang pinter sih. Nggak perlu jadi orang pinter. Win rate lu 20-30% aja cukup kok. Yang penting risk reward lu jauh. Itu aja. Percaya gue deh, itu yang bisa menyelamatkan gue itu bukan win rate, tapi risk and reward. Itu sih. Ya, dan soalnya kebanyakan tuh orang-orang pas mulai nih, wah pengen nyari strategi yang begini, mau win rate-nya setinggi-tingginya. Mau win rate-nya tinggi, risk reward-nya juga tinggi. Ya gue juga mau sih kalau ada. Nggak ada. Baik lagi, kalau kita trading ya, forex, emas, komoditi yang berjangka ya pastinya bisa dibilang ini survival game lah. Long term, long game.
Ya. Jadi memang mesti bisa kalau lebih baik ya akunnya tahan lama, tumbuh terus, dan kalau misalnya rugi juga itu bukan seluruh margin yang kalian punya gitu. Betul. Karena banyak banget kejadian yang orang terjun itu awal-awal langsung wah all in gede-gedean karena biasa ngelihat wah dia udah pernah profit segini. Tapi begitu masuk juga nggak paham, rugi dan akhirnya baru belajar. Dan pas mau mulai lagi juga modelnya juga biasa udah angus dari yang pertama tuh. Ya itulah, kebanyakan netizen yang budiman itu lebih demen entry daripada belajar sih. Padahal kan belajar gratis ya. Ya. Belajar dari account demo. Oh, nggak apa ya? Nggak berasa, nggak real gitu. Ya lu cobalah. Ini perlakukan seperti akun real lu. Oh iya, ketika lu asal-asalan atau apa ya mungkin bisa profit begitu. Ya, tapi coba terusin. 100 kali lu backtest di akun demo itu. Atau lu ya stoik ya, misalkan SLTP segini, ya lu coba lu entry terus. Gitu loh. Bisa apa enggak? Sebenarnya bisa sih kalau lu koreksi lu buy terus, koleksi lu buy terus, overall harusnya profit. Ya. Gitu. Jangan lu acak-acakan. Iya, biasa tuh kebanyakan tuh, wah ongkos belajar dulu nih. Nggak kayak gitu, padahal belajar aja kan bisa mulai dari akun demo dulu lah ya. Tuh, pergunakan semua yang ada lah, fasilitas yang ada itu sih. Oke. Kalau dari Korea sendiri kan sebenarnya punya komunitas gitu ya. Ada nggak sih pertanyaan yang paling umum sering ditanyain sama trader pemula dan bisa di-share nggak? Yang paling umum itu adalah entry-nya di mana. Itu semua biasa kayak gitu tuh ya. Dan itu adalah pertanyaan newbie. Nah ini mungkin ke depan ya kalau ini ditonton dan teman-teman masih baru, berpikirlah bukan entry-nya di mana, tapi yang harus ditanyakan adalah gua akan exit di mana. Karena entry setiap detik juga bisa entry. Lu mau entry sekarang juga bisa, tapi lu mau keluar di mana? Itulah namanya trading plan gitu kan. Kalau gua entry di sini, yang paling make sense gua TP-nya di mana, SL-nya di mana. Jadi kan kita bisa mengukur risk and reward-nya. Worth it apa enggak nih? Oh, di atas itu ada resisten. Ya, mungkin resistennya nggak dijebol. Jadi TP gua yang paling make sense adalah di resisten tersebut. Kalau TP-nya aja cuman maksimum di sini, SL gua di mana? Oh, di sini. Worth it apa enggak? Lebih besar mana resikonya apa profitnya? Kalau lebih besar resikonya ya ngapain lo entry? Itu sih. Jadi newbie pemula itu harus berpikir di mana gua akan exit, baik itu profit maupun kalau gua rugi. Kalau gua loss itu yang paling penting. Itu sih. Ya dan biasanya pemula itu pas awal masuk ya pengennya profit cepat, langsung nanya, makanya pertanyaan paling sering, wah ini entry-nya di mana? Padahal sebenarnya tadi exitnya penting, plus yang aku jadi pelajaran sendiri juga, kenapa entry-nya kayak gitu? Justru kita punya komunitas seperti itu kan jadinya belajar harusnya. Bukan jadinya minta entry-nya terus. Betul. Jadi kayak lebih kenapa ini perlu masuk begini sih? Itu yang perlu dipelajarin sih. Iya, jadi makanya gua ya kalau yang udah tahu gua nggak pernah ngasih signal sih. Tapi gua memberikan analisa. Kenapa gua masuk di sini ya? Dan rata-rata orang yang ya setiap minggu udah ngikutin Zoom gua, ya kurang lebih udah tahu lah kenapa gua entry di situ. Ya. Gitu. Dan mostly tahu gua lebih banyak nge-buy. That's why kenapa gue membuat sebuah nama North Star ya kan. Kalau nge-buy kan ngarepnya ke atas ya kan? Ke atas. Ke utara. Kalau ke bawah ngusruk ya kan. Artinya apakah strategi Korevata ini tidak akan masuk kalau marketnya itu lagi nggak trending, lagi sideways, memang nggak akan masuk artinya biasa? Enggak. Karena ya tadi indikator terbaik adalah harga itu sendiri. Ketika harganya impulsif naik ya gue tahu ini harganya mau naik. Tapi kan gue nggak mungkin ngejar kereta cepat wush, matilah ya kan. Dia lagi jalan kenceng ke atas sih diamin aja. Nanti dia akan koreksi, ya baru gue masuk. Kalau ada rejectionnya gitu, kalau ada konfirmasinya ya udah sesimpel itu aja. Gitu. Ya lu mau pakai itu di kebalikannya mau sell only ya boleh-boleh aja. Misalkan kayak sekarang kripto lagi bearish lah, lagi bebas. Tapi konsep poin gue adalah ketika lu mau entry, lu buang dulu buy sell. Udah. Satu aja dulu, misalnya mau nge-buy. Ya udah, fokus buy-nya di mana? Ya. Itu sih.
Yang pertama ya tentu saja lu harus tahu arahnya dulu sih ya. Arahnya lagi naik. Ya udah, arahnya lagi naik, logisnya lu ngapain? Ya lu nge-buy lah. Jangan lu nge-sell. Namanya arahnya lagi naik. Ini sesimpel itu aja. Lu mau nge-buy di mana? Ya di bawah lah. Jangan di pucuk gunung. Udah gitu. Sesimpel itu sebenarnya sih gitu. Cuman ya banyak orang yang ketika masuk ke market ya terburu-buru, FOMO. Itu sih. Oke, tadi sebenarnya waktu di awal-awal kita ngobrol ini Korevata udah sempat mention sedikit soal trading for living gitu ya. Dan balik lagi, tadi ambigu. Dan biasa trading for livingnya itu relatif dari orang ke orang. Berbeda-beda gitu kan. Betul. Nah, kalau trading for living menurut Korevata sendiri definisinya seperti apa sih? Ya sudah bisa membiayai biaya hidup gua sih. Ya itu aja. Gimana kalau Korevata ngelihat banyak banget nih trader-trader pemula yang awal-awal banyak banget yang wah gue mau fokus ke trading, gue mau trading for living, dan banyak juga kita dapat sering komen wah pengen ninggalin kerjaan nih demi trading for living. Jangan dulu. Nah itu gimana tuh kalau yang kayak gitu tuh? Jangan dulu, karena ya harus dikatakan awal-awal itu trading adalah sebuah profesi yang sulit. Ya. Yang sulit karena sangat melibatkan perasaan yang seharusnya tidak boleh dilibatkan sih. Itu sulit. Apalagi ketika lu bayangin gua harus dapat duit nih bulan ini, kalau enggak gua nggak makan nih. Wah, trading lu berantakan sih. Hancur-hancuran sih. Lu harus punya safety net dulu. Lu harus sudah bisa overall profit, baru and then lu bisa trading for living. Kalau enggak, lu percaya gue deh, lu trading stress nggak akan bisa profit sih, gitu. Dari yang mudah aja dulu, compounding. Misalkan gini, $100. $100 ini nggak mungkin lah lu dengan money management misalkan gue cuman entry 3%, 5% ya bagaimana, nggak bisa. Mungkin di akun $100 ini money management lu agak longgar lah, mungkin 20% atau 30%. Ya udah, dikompon lah dari situ. Dari 100 mungkin dia bisa grow jadi 200, jadi 300, jadi 500. Baru udah sekitar agak sedikit besar, baru lu mulai bisa mungkin 3% itu. Ya. 3% dengan risk reward 1/3 berarti TP di 9%. Ya, itu dia akan grow sih. Ya. Coba dulu dari 100 bisa jadi 1000 enggak? Dari 1000 bisa jadi 10.000 enggak? Tapi saran gua adalah ketika lu sampai sebuah milestone itu harus lu WD ya. Sehingga apa ya? Ada perasaan mental pemenang. Karena kalau belum lu WD dia bisa bisa tersapu lagi. Bisa hilang lagi. Itu sih. Oke, artinya kalau Korevata sendiri full time trader tapi punya banyak bisnisnya juga. Ada beberapa. Ada bisnisnya juga. Artinya sifatnya trading ini buat Korevata ini komplement atau additional income dari bisnis-bisnis yang lain juga ya? Justru saat ini merupakan main income ya. Justru penghasilan terbesarnya itu dari trading? Dari trading. Yang bisnisnya ya hobi lah. Biar ada aktivitas. Gak juga sih, gue udah lebih bisnis-bisnis itu ya karena sudah ada yang ngejalanin, gue lebih kayak pasif investor aja lah gitu. Oke. Artinya buat Korevata ini yang udah punya banyak bisnis dan sekarang trading juga, tetap yang utama main income paling besar itu datangnya dari trading. Untuk saat ini iya. Dan apalagi ketika gua sudah berada di umur saat ini ya, kayaknya energi gua untuk memulai bangun konvensional bisnis itu udah hampir nggak ada sih. Ya. Itu. Tapi kalau trading kan gue nggak butuh kantor, gue nggak butuh SDM, gue nggak butuh produk, gue nggak butuh marketing, gue nggak butuh selling. Yaudah. Ya, bangun tidur buka HP juga udah bisa mulai gitu langsung ya. Gue nggak saranin tuh. Kenapa tuh? Handphone itu membuat lu jadi nggak disiplin sih. Gitu. Gue kalau lihat bener itu ya harus ada momen. Misalnya gini, gue trading itu kan pasti ada zona nih. Ya, trading bagi gue itu minimal ada 2 time frame lah, time frame besar, time frame kecil, whatever lah. Misalnya kita pakai anggap H4 atau H1 sebagai time frame besar gue, ya gue nunggu ketika harga
menjemput ke sebuah area di mana misalnya gue mau nge-buy gitu. Pasti ada di bawah lah, di support lah atau di resistance become support, kurang lebih seperti itu. Ketika harga sampai di situ, gue akan buka laptop. Atau minimal buka tab. Atau kalaupun gue buka handphone, itu gue make sure nggak ada distraction sih. Jadi bener-bener gue membuat sakral trading ini. Jadi kebanyakan orang karena bisnis trading ini sangat simple, itu menganggap remeh. Ya udahlah, entry aja gitu. Itu yang bisa bikin lo loss. Entry aja. Kalau gue mau entry, gue harus make sure ini adalah the best probability setup. Ya udah. Sehingga gue nggak akan terima WA, gue nggak akan baca WA, IG apa segala, nggak. Ya udah. Ini nih, masuk zona gue, oke. Kebentuk setupnya, keluar dari zona gue lagi, baru gue entry. Dah. Gue TP, nggak gue lihat lagi. Sesekali gue cek, tapi gue nggak akan masuk lagi. Bagi gue enough is enough for today. Ya sudah, bersyukur gue bisa makan enak sama keluarga gue hari ini. Dan artinya memang dilakukannya seserius itu, bahkan ada ibaratnya waktu sakralnya sendiri nih buat trading gitu ya. Ketika mau entry ya, tapi ya kan trading itu adalah pekerjaan paling membosankan gitu, karena lu nungguin harga gitu kan. Ya ketika harganya lagi ya gue ngapain aja gitu. Tapi kan kita pakai Trading View kan bisa kasih alert gitu kan. Ya udah ketika masuk alertnya ya gue baru oke, ini saat gue gitu loh. Ya mungkin juga gue lagi di mobil ya, tapi kan ada supir. Oke, gue lihat nih. Nah, tapi itu kalaupun gue harus pakai handphone, make sure nggak ada distraction. Oke. Nggak ada gangguan. Dan biasanya dalam trading harian itu biasa menghabiskan waktu berapa lama sih fokus buat ngelihat chart kayak gitu? Ada sih trading itu 90% nunggu. Iya kan? 5% nungguin konfirmasi, 5% entry, udah selesai. SLTP beres. Enggak, ketika gue udah entry ya gue tinggal set SLTP, ya udah beres. Nggak usah gue lihat lagi, nggak usah gue baper, tutup bah. Karena kalau lu lihat juga lu bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Yang ada lu geser-geser tuh, udah mau kena SL, udah. Gitu kan? Ya udah. Gitu. Oke. Mungkin terakhir dari Korevata buat teman-teman yang baru mau mulai coba trading forex, sarannya apa sih buat para pemula? Sarannya adalah jangan pernah pakai real money dulu. Sekecil apapun itu, belajar dulu. Dan harus tahu esensinya kenapa harga itu bergerak. Ketika lu udah paham, oh harga bergerak karena ada supply and demand. Ya itu baru. Ketika lu sudah bisa konsisten di demo yang harus lu anggap seperti real, baru lu masuk ke real money. Itu aja sih. Karena kita lebih demen entry daripada belajar. Dan ketika lu udah kebentuk sebuah karakter yang ya udah demennya entry terus gitu. Ngebuka chart harus entry, ngebuka chart itu percayalah susah dirubah. Jadi sebelum kebentuk karakter yang susah dirubah, disiplinlah dari awal. Itu sih saran gue. Dan jangan langsung loncat prop firm nih ya. Enggak, jangan. Jangan dulu. Itu susah. Oke. Thank you banget Korevata buat sharing-sharingnya sama-sama. hari ini. Semoga ini ngebantu teman-teman di rumah dapat insight juga buat yang baru mau mulai belajar trading. Mungkin yang mau ngelirik prop firm juga udah denger langsung nih dari yang sudah berpengalaman di prop firm. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.